Oke, kita ketemu lagi dengan materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar pembukuan berpasangan. Ya. Dasar-dasar dari prosedur pembukuan itu yang pertama adalah kategori data yang dibutuhkan. Yang kedua, rekening sebagai alat pencatatan. Yang ketiga, penggolongan rekening. Yang keempat, bentuk dan isi rekening. Yang kelima, sifat-sifat rekening. Dan keenam, pembukuan berpasangan. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Kategori yang dibutuhkan adalah aktiva kewajiban, modal awal, dan modal tambahan. Lalu ada pengurangan prive, ada penambahan pendapatan, pengurangan biaya. Nah, dari sini bisa tersusun skema persamaan akuntansi, yaitu persamaan aktiva sama dengan kewajiban dan modal atau ekuitas. Aktiva itu juga sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal awal ditambah bila mana ada modal tambahan atau tambahan modal dikurangi dengan prive ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan biaya. Nah, ini persamaan dasar akuntansi ketika kita memecah ekuitas menjadi beberapa akun: modal awal, modal tambahan, prive, pendapatan, dan biaya. Kita lihat contohnya. Nah, kita bisa dilihat sini. Di sini ada transaksi tanggal 1 atau nomor 1 gitu ya, untuk yang disederhanakan saja. Ada modal setoran sebesar 20.000. Lalu ada pendapatan salon masuk ke pendapatan. Biaya sewa masuk ke biaya. Biaya gaji masuk ke biaya. Pendapatan salon masuk ke pendapatan. Biaya listrik dan air masuk ke biaya. Biaya pemakaian perlengkapan masuk ke biaya. Prive masuk ke prive. Dari sini bisa diketahui untuk modal itu setoran modal dikurangi prive ditambah pendapatan dikurangi dengan biaya. Baru nanti ketemu modal akhirnya seperti apa. Nah, kita lihat rekening sebagai alat pencatatan. Dari pengertian yang pertama tadi, rekening sebagai alat pencatatan. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, dan biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Ya, jadi saudara kalau pernah dengar buku besar gitu ya, bukan bukunya yang besar gitu ya, tetapi itu adalah kumpulan rekening atau akun-akun yang ada dalam pembukuan perusahaan. Lalu penggolongan rekening. Yang pertama, rekening neraca atau biasa disebut dengan rekening real, yaitu rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Sedangkan rekening laba rugi atau rugi laba atau biasa disebut dengan rekening nominal, yaitu rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi atau rugi laba. Rekening-rekening di dalam buku besar dikelompokkan yaitu rekening real dan nominal. Untuk rekening real adalah aktiva,
rekening kewajiban, rekening modal. Aktiva apa saja? Bisa kas, persediaan, perlengkapan, piutang gitu ya. Rekening kewajiban, utang jangka pendek, jangka panjang, utang bank, utang hipotek gitu ya. Dan rekening modal. Untuk rekening nominal ada rekening pendapatan dan biaya-biaya untuk operasional. Bentuk rekening yang secara standar adalah bentuk T, di mana dalam rekening ini sisi kiri itu adalah debit dan sisi kanan adalah kredit dari sudut pandang yang melihat. Tapi dari sudut pandang rekeningnya di layar itu berarti sisi kanan itu debit, sisi kiri adalah kredit. Nah, rekening T ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari bentuk rekening standar. Ya, ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Untuk yang sebelah kiri, tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Ya, ini sebenarnya bagian sini, ini sebagian, ini juga bagian sana, ini bagian. Nama rekening ada di atas ini. Sifat-sifat rekening. Untuk rekening real, rekening neraca itu untuk aktiva akan ditulis di sisi debit bila mana bertambah dan akan ditulis di sisi kredit apabila berkurang. Untuk kewajiban kalau bertambah akan ditulis di sisi debit, sedangkan kalau bertambah itu ditulis di sisi kredit. Begitu juga dengan modal, jika modal itu berkurang ditulis di debit, kalau modal bertambah ditulis di sisi kredit. Untuk rekening nominal berupa biaya dan pendapatan, untuk rekening biaya kalau bertambah ditulis di debit, kalau berkurang ditulis di kredit. Untuk pendapatan kalau bertambah ditulis di kredit, kalau berkurang ditulis di debit. Ini adalah sifat-sifat rekening. Nah, berikutnya kita akan melihat saldo nominal rekening. Dari uraian yang tadi bisa disimpulkan seperti ini. Jadi untuk jenis rekening, ketika aktiva itu bertambah akan ditulis di debit. Sedangkan kalau aktiva itu berkurang akan ditulis di debit. Tetapi untuk saldo normalnya untuk aktiva adalah debit. Nah, saldo normal ini yang nanti akan masuk ke neraca sisa atau neraca saldo. Nah, kewajiban juga sama, kewajiban akan bertambah ditulis di debit, di kredit, sedangkan kewajiban berkurang akan ditulis di debit. Saldo normal kewajiban adalah kredit. Untuk modal bertambah itu di kredit, berkurang di debit, untuk saldo normalnya adalah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, untuk saldo normalnya adalah di kredit. Biaya itu untuk bertambah masuk di debit, kalau berkurang di kredit. Biaya saldo normalnya adalah di debit. Nah, ini hal yang penting ketika saudara nanti memasukkan ke dalam kolom-kolom di buku besar dan juga untuk jurnal, hal ini penting ya, jangan sampai lupa. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Kasus 1, pada awal bulan Oktober tahun 2018, Budi mendirikan perusahaan angkutan yang diberi nama Perusahaan Angkutan Aman dan menanamkan modalnya berupa uang tunai 7.400.000 dan peralatan kantor seharga 150.000. Nah, dari contoh kasus ini yang berpengaruh adalah 3 rekening, yaitu kas, peralatan, dan modal. Di mana di sini dikatakan pada awal bulan Budi mendirikan perusahaan dengan menanamkan modalnya berupa uang tunai 7.400.000. Ini tunai berarti masuk ke kas. Kas bertambah berarti ditulis di debit. Dan peralatan kantor seharga 150. Peralatan
masuk kategori aktiva, bertambah ditulis di debit. Nah, uang tunai dan peralatan kantor ini ditambahkan merupakan bagian dari modal perusahaan yang didirikan. Nah, modal bertambah ditulis di sisi kredit. Contoh 2, perusahaan membeli 2 buah truk yang harganya masing-masing 2 juta dan 2.500.000 secara tunai. Kalau secara tunai pembeliannya berarti kasnya berkurang. Kas berkurang untuk transaksi 2 sebesar 2 juta dan 2,5 juta untuk membeli 2 kendaraan. Akan tetapi rekening kendaraan di sini juga akan bertambah sebesar 2 buah truk tanggal 2 atau kasus 2 juta dan 2.500.000. Kas berkurang ditulis di kredit, kendaraan bertambah ditulis di debit. Kasus 3, perusahaan membayar sewa gedung bulan Oktober 2018 sebesar 15.000. Kalau membayar berarti logikanya kasnya berkurang. Kas pada kasus ketiga berkurang sebesar 15.000. Sedangkan biaya sewa gedung itu bertambah. Ingat, kalau biaya bertambah ditulis di sisi debit. Kasus 3. Ini kasus 3 ditulis di kredit karena kasnya berkurang, biayanya bertambah. Kasus 3 ditulis di debit. Berikutnya kasus 4. Dibeli barang-barang perlengkapan kantor tunai seharga 4.000. Dibeli barang perlengkapan kantor tunai, berarti kasnya juga berkurang. Ingat, kas berkurang untuk kasus 4 ditulis di kredit. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan masih kategori aktiva. Aktiva bertambah ditulis di debit untuk transaksi atau kasus 4. Kasus 5, dibeli sebidang tanah untuk tempat reparasi kendaraan kepada Joko seharga 1 juta. Dari harga 1 juta tersebut 750.000 dibayar tunai dan sisanya akan dibayar bertahap dalam waktu 2 bulan. Logikanya dari pembelian 1 juta ini 750 itu dibayar tunai, berarti kas berkurang sebesar 750. Untuk transaksi 5, kas berkurang di kredit sebesar 750. Sedangkan sisanya sebesar 250 dibayar 2 bulan kemudian, berarti muncul utang usaha. Rekening normalnya, saldo normalnya untuk utang jika bertambah ada di kredit. Transaksi atau kasus 5 itu di kredit utang usaha sebesar 250.000. Berikutnya kasus 6. Diterima pembayarannya dari Arifin sebesar 25.000 untuk pengangkutan barang ke Jakarta. Diterima pembayaran berarti ada pendapatan, ada pemasukan. Kalau ada pemasukan tunai berarti kas bertambah sebesar 25.000. Kas untuk kasus 6 bertambah ada di debit sebesar 25.000. Sedangkan pendapatan karena kas masuk karena ada pembayaran dari pelanggan sebesar 25.000, maka pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah ditulis di sisi kredit. Untuk kasus 6 ditulis di sisi kredit. Kasus 7. Dibeli secara tunai bensin dan oli seharga 50.000. Pembelian berarti kasnya berkurang. Kasus 7 kas berkurang sebesar 50.000. Sedangkan biaya bensin dan oli bertambah. Biaya bertambah ditulis di debit. Transaksi atau kasus 7 bensin dan oli, biaya bensin dan oli ditulis di debit 50.000. Kasus 8. Dibayar utang kepada Joko 100.000. Kalau kita membayar utang, berarti utangnya berkurang. Utangnya berkurang. Nah, di sini kalau utangnya berkurang karena pembayaran, maka kasnya itu keluar. Berkurang sebesar pembayaran utangnya. Kasus 8,
pembayaran 100.000 ada di kredit, sedangkan utang berkurang sebesar 100.000, transaksi atau kasus 8 ditulis di debit. Kasus 9, dibayar gaji pegawai untuk periode 2 minggu pertama pada bulan Oktober sebesar 3.000. Dibayar gaji berarti perusahaan mengeluarkan uang. Pada kasus 8 mengeluarkan sebesar 30.000. Kasus 9 ya, dikredit karena kas keluar sebesar 30.000. Nah, di sini biaya atau beban gaji pegawai itu bertambah. Tanggal 9 30.000 atau kasus 9 bertambah sebesar 30.000. Biaya bertambah ditulis di debit untuk kasus 9. Kasus 10, diterima pendapatan angkutan 40.000. Diterima pendapatan berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit kasus 10 40.000. Pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah ditulis di kredit. Kasus 10 40.000. Berikutnya kasus 11. Dibayar biaya telepon 8.000. Nah, dibayar biaya telepon berarti kasnya berkurang. Kasus 11 berkurang, kasnya 8.000 ditulis di kredit, sedangkan biaya telepon biaya bertambah ada di debit tanggal 11. Kasus 12, diterima hasil angkutan. Hasil angkutan berarti ada pendapatan masuk. Kasus 12 pendapatan sebesar 35.000. Kas bertambah 35.000 ada di debit. Sedangkan pendapatan bertambah ada di kredit sebesar 35.000. Kasus 13, dibayar gaji lagi. Periode kedua 30.000. Berarti tanggal 13 kasus 13 kas berkurang di kredit sebesar 30.000. Gaji pegawai atau biaya atau beban gaji pegawai itu kasus 13 di debit karena bertambah sebesar 30.000. Kasus 14, diterima hasil angkutan 38. Berarti ada penambahan kas karena adanya pendapatan 38.000, pendapatan juga bertambah. Pendapatan bertambah kasus 14 38.000 ada di kredit. Dibeli bensin dan oli sebesar 60.000. Nah, seperti tadi ya, kasnya berkurang, kasus 15 60.000, biaya bensin dan oli bertambah ya, di debit sebesar 60.000. 16, Budi mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya atau privenya. Ya, prive 5.000. Untuk prive 5.000 berarti kasnya berkurang sebesar 5.000 untuk kasus 16. Privenya bertambah, biaya atau prive untuk prive itu kalau bertambah itu ada di debit. Kasus 16 debit 5.000. Nah, setelah itu kita rekap. Kas kita rekap antara debit dan kredit dikurangkan, ternyata ada saldo. Debit sebesar 1.976.000. Peralatan 150.000 di debit, modal di kredit 7.550. Kendaraan ada saldo debit 4.500.000, sewa gedung debit 15.000, perlengkapan debit 4.000, tanah 1 juta di debit, utang usaha ini tadinya 250 dikurangi 100 menjadi 150.000, pendapatan itu sebesar 138.000, saldonya di debit di kredit. Bensin dan oli itu di debit 110.000 saldonya. Gaji pegawai itu 60.000 di debit karena biaya itu saldo normalnya ada di debit. Biaya telepon juga sama di debit 8.000, prive 15.000 di debit. Nah, semua rekap ini itu disusun dijadikan satu di dalam neraca saldo atau neraca silsa. Nah, pembuatan neraca saldo tujuannya untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam rekening-rekening buku besar, dan juga untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Bentuknya seperti ini. Ya, ada perusahaan, angkutan nama, neraca saldo 31/2008, nomor rekening, nama rekening, debit, kredit. Nah, tadi yang di dalam
saldo ini, kas, peralatan dan sebagainya, ini dimasukkan ke neraca saldo sesuai dengan posisinya. Kalau di debit, di kredit. Ya, totalnya seperti ini. Kasnya sekian, perlengkapan kantor ada di debit, utang dagang ada di kredit, modal ada di kredit, prive ada di debit, dan total. Nah, dari sini untuk neraca saldo dijumlah ke bawah. Antara debit dan kredit harus sama. Kalau berbeda berarti kemungkinan nulisnya di neraca saldo salah, atau di dalam membuat rekap di buku besar atau pencatatan dalam buku besar itu keliru. Nah, kalau sudah sesuai benar berarti neraca saldo ini sudah selesai dan betul. Ya, tolong diperhatikan, ini materi ketiga untuk sebagai dasar nanti untuk materi selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses.